Pranikah tahun 2022 gelombang kedua akan dilakukan secara online pada hari Sabtu 10 September 2022 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Freddy Mardun di nomor 0895 3375 92138. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593 atau informasi lebih lanjut silakan kunjungi website GB Rayon 18 di www.gbrayon18.org. Seperti tanah kering tiada berair, demikian hatiku memandang hadirmu. Kerinduanku Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Rayon 18. Kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, dan kami rindu untuk mengundang Bapak Ibu Saudara supaya bisa mengikuti ibadah kami di minggu-minggu selanjutnya. Sebelum kita mengikuti ibadah online kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun kami mengikuti ibadah online Tuhan Yesus, kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang akan disampaikan oleh pembicara hari ini Tuhan. Berkati juga pembicara kami Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berikan hikmat, marifat Tuhan yang dari atas, yang turun atas Engkau Tuhan Yesus, supaya apa yang beliau sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat Tuhan, sukacita bagi kita semua, haleluya. Kau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan.
setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan tahta-Mu, kami membawa pujian bagi-Mu Tuhan. Yes. Mari nyatakan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Kami bawa hidup kami Tuhan. Bawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidup. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Yes. Teramat baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi nyatakan. Oh Yesus baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Yesus baik, teramat baik. Mari nyatakan kebaikannya saudara. Haleluya. Siap lebih lagi agungkan Tuhan. Sorakan yes. Haleluya. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah tempat ini. Yes. Engkau Allah yang maha hadir. Haleluya. Kami akan bersuka cita Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus, memasyurkan nama-Mu. Mari bersama nyatakan. Tuhan Allahmu ada di antara-Mu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allahmu ada di antara-Mu. Amin. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Mari jemaat Tuhan. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Kau hadir Tuhan. Tuhan Allahmu ada di Mari jemaat Tuhan. Sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kami. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Oh, Allah bergirang dengan nyatakan lagi. Tuhan Allah, Tuhan Allahmu ada di antara-Mu, sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Oh, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita.
sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari lebih lagi. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah. Lebih lagi katakan, Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak,
Kita angkat kedua tangan kita, mari Bapak Ibu Saudara katakan. Kini aku percaya. Amin, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah kepada rancangan-Mu yang sungguh indah buat kami Tuhan. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Satu kali lagi katakan, kini aku percaya. Kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti Engkau. Amin. Bukan setia sampai akhir hidupku. Panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti panggilan-Mu, kami ikuti Engkau Tuhan Yesus. Ikuti jalan-jalan-Mu Tuhan, yang baik, yang manis, yang kekal, yang benar Tuhan, hanya ada di dalam-Mu. Ini pujian kami, penyembahan kami, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya selama-lamanya kami sembah. Puji Engkau Tuhan, angkat suara kami menyembah. Haleluya. Biar setiap kita mengikuti panggilan Tuhan, panggilan Tuhan. Hanya Kau yang mengenal kami Tuhan. Haleluya. Biar setiap kami ya Tuhan mengerti panggilan yang daripada Engkau ya Tuhan. Bawa umat-Mu, bawa jemaat-Mu Tuhan.
Terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalir di dalam hadirat Tuhan. Mengalir di dalam kasih Tuhan. Lebih dahsyat, lebih dahsyat. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Sungguh Allah yang baik Tuhan. Kebaikan-Mu melebihi ada di bumi ini. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh umat-umat-Mu. Biar pujian penyembahan yang dinaikkan dengan segenap hati kami, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. 1 bulan kami sudah lewati dan kami memasuki bulan yang baru. Di bulan September, di tahun paradigma yang baru ini Tuhan. Terus Kau tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu, urapi hamba-Mu,
Nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami. Hamba sangat menyadari persiapan pengetahuan semuanya terbatas adanya. Oleh karena itu Tuhan, kami minta pewahyuan yang baru turun di tengah-tengah kami dan urapilah setiap kami. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema dan membawa perubahan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan September, Saudara ya. Saya berharap September ceria di sepanjang bulan ini. Nah, sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang mengosongkan diri seperti Yesus melepaskan haknya, Saudara. Nah, Saudara, minggu-minggu ini kita akan berbicara tentang mengosongkan diri seperti Yesus. Filipi 2 ayat 5-8 firman Tuhan katakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, inilah teladan Tuhan Yesus. Walaupun dia sebagai Allah, dia sangat menyadari dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia memberikan satu teladan, mengosongkan dirinya, dia melepaskan haknya. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai Tuhan, tapi dia melepaskannya. Bahkan dia mati di atas kayu salib mengganti saya dan saudara. Ini teladan yang luar biasa yang mesti kita teladani, Bapak Ibu. Nah, saudara, di akhir perjalanan hidup dari setiap orang percaya, yang dikehendaki oleh Bapa di sorga adalah manusia memiliki hati yang benar-benar menghormati dan mengasihi Allah, sama seperti Yesus menghormati dan mengasihi Allah Bapa di sorga. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Kesempurnaan Yesus sebagai anak Allah justru terletak dari caranya mengasihi Bapa yang tulus tanpa embel-embel. Ini adalah standar, ya, bahkan standar minimal yang seharusnya dimiliki dan dipraktekkan oleh setiap orang percaya. Harusnya diakui bahwa akibat kejatuhan manusia terhadap dosa mengakibatkan pikiran manusia sudah banyak terkontaminasi atau dirusak oleh hal-hal yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada lagi ruang yang cukup untuk perubahan paradigma. Makanya saudara, tema tahun ini paradigma yang baru. Makanya saya rindu setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, biar setiap kita memberikan ruang Tuhan bekerja dan pribadi kita mau mengalami perubahan paradigma yang bisa membawa manusia kepada sikap yang benar di hadapan Allah. Filipi 2 ayat yang kelima katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pesan Paulus untuk khususnya buat jemaat yang di Filipi. Dan juga saya mau katakan pesan Paulus untuk kita semua berdasarkan teks Filipi 2 ayat 5 ini, saudara. Nah, saudara, ada dua hal yang Paulus mau pesankan. Pertama, Paulus sebelumnya menasihatkan jemaat di Filipi supaya tidak angkuh dan hanya mencari kepentingan diri sendiri. Mari kita cek apakah kondisi kita seperti ini, saudara, hari-hari ini. Tetapi Paulus yang kedua berharap setiap jemaat belajar saling merendahkan diri sebagai wujud semangat melayani seorang di dalam melayani sesama di dalam kasih Tuhan Yesus. Mengapa demikian, saudara?
Nah, berdasarkan teks ayat Filipi 2 ayat 5 ini, pikiran dan perasaan Kristus itu tidak bisa dimiliki ya atau terjadi secara otomatis loh saudara. Sebab itu perlu suatu keseriusan dari setiap kita orang percaya dalam mengerjakannya hingga selesai sebagai tuntas saudara ya, yaitu memiliki pikiran, perasaan yang sama dengan Kristus. Nah saudara, mari kita melihat konteksnya saudara ya. Berdasarkan situasi di Filipi 2 ayat 5, Paulus melihat ada potensi perpecahan di antara jemaat yang ada di Filipi. Yang berdasarkan permasalahan yang mereka alami terdapat pula ya, bahasa Yunaninya ditulisnya pronio atau pronet, kepikiran ya yang terpengaruh itu saudara. Nah Paulus terkesan ya dari teks ini, dari ayat ini saudara ya, dari kata pronio ini saudara ya, Paulus berkesan menyimpulkan bahwa ada dua hal. Jemaat pertama, jemaat di Filipi belum dewasa rohani dan meneladani kehidupan Kristus. Bagaimana dengan kita saudara hari ini? Karena hal yang kedua, jemaat di Filipi lebih sibuk dengan kepentingan diri sendiri sehingga membuat mereka lupa inti dari ajaran Yesus itu sendiri. Mari kita angkat pujian ini bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yang mau katakan amin. Saya berharap biarlah pujian ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Dari hidup kita memuliakan nama Tuhan. Nah, syarat menemukan makna kematian Kristus di atas kayu salib adalah menghidupi standar kerendahan Kristus Yesus. Kerendahan hatinya saudara. Inilah alasan Paulus menyuarakan, meneladani kehidupan yang dipraktekkan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan bukan sebatas hanya pengakuan atau proklamasi melalui status identitas keagamawian kita. Saudara perhatikan baik-baik. Ini bukan sekedar status ya, identitas menjadi orang Kristen yang beragama, saudara. Tapi ini menjadi ya teladan, mempraktekkan teladan Yesus dalam kehidupan keseharian kita. Filipi 2 ayat ke-6 katakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya bisa bayangkan kerendahan hati Tuhan Yesus saudara. Dia gak mempertahankan itu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada satu pengusaha cukup besar di ibu kota ini saudara. Nah dia membangun rumah saudara. Nah padahal dia udah pamitan dengan sebelahnya saudara. Nah kebetulan yang sebelah rumahnya itu seorang notaris. Ketika mulai bangun saudara, sebelahnya setelah selesai mengkomplain. Ya, karena kerusakan ini harus menggantian sekian. Saudara saya agak lupa berapa angkanya saudara. Yang intinya sebelah ini minta pergantian. Saudara
Pengusaha ini dia juga punya tim legal, saudara, di perusahaannya. Begitu tim bagian hukum mendengar itu, saudara, wah mereka bilang, Pak, kita lawan saja. Tapi puji Tuhan, sama pengusaha anak Tuhan ini dikatakan, gak usah, kita ikutin saja apa maunya dia. Dan akhirnya, saudara, dengan kerendahan hati, dan saya katakan ini luar biasa, saudara ya, kerendahan hati langsung pengusaha, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, apalagi dia punya kekuatan dan punya kemampuan. Tapi dia nggak melawan dengan kemauannya dia. Tapi dia ikutin dan dia ganti apa yang dituntut oleh dia. Dan dia berikan. Saudara, ini yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Ungkapan yang walaupun dalam rupa Allah ini bukan sekedar menjelaskan kedudukan Yesus Kristus sebagai Allah. Tetapi Paulus sedang mengajarkan mengenai preeksistensi, yaitu Yesus sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Bahkan Yesus sama sekali tidak memanfaatkan atau memperalat preeksistensi keberadaannya untuk kepentingan pribadinya atau bertindak semena-mena. Justru tidak mempertahankan kedudukannya sebagai Allah dan rela mengambil rupa sebagai manusia. Wow, ini spektakuler, saudara ya. Disinilah baru bisa dilihat kualitas hidup yang bernilai kekekalan. Apakah kita mau teladani kehidupan Yesus seperti ini? Inilah saya mau katakan, nilai hidup kekekalan. Inilah value kehidupan kita menjadi anak kerajaan surga. Filipi 2 ayat ke-7 katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara, dari ayat ini kata penting dalam firman Tuhan ini, saudara, ialah telah mengosongkan dirinya. Bahasa aslinya Alkitab kita ditulisnya heton ekoneson, ya, atau the make empty, atau of no reputation. Artinya proses mengosongkan diri yang Yesus harus lakukan, memposisikan dia, ya, memposisikan Yesus tidak memiliki hak atau dan kehormatan serta merelakannya. Sekali lagi saya katakan, merelakannya hak istimewa sebagai Allah. Wow, luar biasa. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Sekali katakan, menjadi seperti kau, menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang mau katakan amin. Saudara, dalam teologi Paulus ya, yang disebut keno, ya, yang menunjukkan sebuah pembuktian proses kesungguhan dari Yesus dalam memaknai kedudukannya sebagai anak Allah. Hal ini disebut sebagai pengosongan diri atau kenosis. Proses kenosis atau proses mengosongkan diri yang Yesus praktekkan bukanlah sebuah peristiwa mudah. Apalagi proses ini merubah posisi Yesus yang tadinya setara dengan Allah menjadi berubah, downgrade, saudara. Ya, mendowngrade, saudara, atau turun drastis menjadi hamba atau doulos. Doulos itu aslinya apa? Kesep. Dia Tuhan rela menjadi kesep, doulos, budak belia. Yesus sama sekali tidak memanfaatkan atau memperalat
mematre eksistensinya untuk kepentingan pribadinya atau bertindak semena-mena, justru tidak mempertahankan kedudukannya sebagai Allah dan rela mengambil rupa seorang hamba. Nah, kita akan lihat seorang budak, saudara ya. Dan Yesus mau ngambil seorang manusia, seorang budak ini, waduh luar biasa, saudara. Nah, budak pertama, budak tidak berhak untuk memiliki status kewarganegaraan. Seorang dulos, seorang budak tidak berhak untuk memiliki status kewarganegaraannya. Yang kedua, berdasarkan status hukum, seorang budak hanya sebatas barang atau benda. Contoh, kalau kudanya sudah kelelahan, gitu kan? Kuda tunggangan tuanya kelelahan, gak bisa meneruskan perjalanan, dia tembak mati, ditinggalkan di situ. Begitu juga dengan budak. Kalau budak gak produktif, tinggal dimatiin, udah tinggal. Sakit, ditinggal. Itu statusnya budak. Berdasarkan hukum Romawi, saudara ya. Perihal kematian, budak tidak diperhitungkan. Jadi budak kalau mati, matilah. Gak pernah dipersoalkan, saudara ya. Yang keempat, hidupnya terbelenggu. Hidupnya tergantung pada tuannya. Dia bukan orang yang merdeka. Dia gak bisa bertindak sesuai maunya dia. Tapi dia selalu bertindak atas apa kehendak tuannya. Ini orang yang terikat, budak. Makanya saudara, hari-hari ini kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, jangan mau jadi budak lagi, saudara ya. Nah, tidak adil jika Yesus yang adalah Allah disetarakan dengan budak. Sobat bisa bayangin, saudara. Ya, ini sangat tidak adil. Tetapi keinginan itu justru muncul dari Yesus sendiri melalui proses kenosis. Berbicara mengenai pengosongan diri atau kenosis bukanlah hal mudah. Bahkan teologi Paulus ini adalah salah satu bentuk pemikiran yang sulit untuk dipahami. Terutama di kalangan orang Kristen khususnya. Di zaman sekarang pun bukan bermaksud mempersulit dalam membangun pemahaman. Tetapi ini adalah alasannya mengapa kita perlu belajar teologi, itu penting, saudara. Ya, kenapa kita tuh belajar teologi? Supaya pemahamannya, apa yang dimaksudkan oleh Paulus dalam pengosongan diri, kenosis tentang Yesus, bisa dimaknai dan dimengerti. Nah, agar tidak memahami segala sesuatu itu, ya, agar kita bisa memahami secara utuh dan solid sehingga melahirkan kebenaran dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Puji Tuhan, saudara, inilah yang kita pelajari dari teladan dari Tuhan Yesus. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan hak kealahannya, kemahakuasaannya ketika dia mau menyelamatkan setiap umat manusia. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi kenosis, bahkan dia rela menjadi budak pengganti saya dan saudara. Inilah kasih Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu, saudara yang saya kasihi,
dengar saya hari ini. Memasuki bulan September. Bahkan sebagian orang yang September ceria. Saya berharap keceriaan sepanjang September ini mendominasi dalam kehidupan kita. Walaupun kita ada beberapa hal-hal yang akan terjadi di depan kita. Sehubungan dengan bangsa kita ini. Tapi saya mau katakan, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mau belajar daripada Tuhan Yesus. Saya ingin percaya penyertaan Tuhan sempurna dan engkau berharga dan engkau dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, poin penting yang bisa disimpulkan dari pelajaran kita hari ini, saudara. Ada 3 hal, saudara, ya, tentang mengosongkan diri, belajar seperti Yesus. Yang pertama, standar hidup orang Kristen adalah Yesus Kristus. Saya mendorong setiap kita, jangan kau fans dengan orang-orang tertentu, bahkan hamba-hamba Tuhan, saudara. Mereka tidak pernah bisa menyelamatkan hidup kita. Tapi saya rindu mengajak saudara, standar hidup kita menjadi orang Kristen adalah seperti Yesus yang mau boleh katakan amin. Yang kedua, saudara, prestasi tertinggi orang Kristen adalah ketika ia berhasil mencapai standar hidup yang telah Yesus praktekkan, yaitu menyenangkan hati Bapa sebagai sebuah kebahagiaan sejati. Bukan hanya kepuasan diri, tapi kebahagiaan yang sejati kalau kita bisa menyenangkan hati Bapa. Saya rindu memasuki akhir tahun ini, saudara. Yuk saudara, standar hidup kita hanya Yesus. Teladan hidup kita hanya Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saudara, saya mau katakan prestasi yang tertinggi dalam hidupmu kalau engkau menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau berhasil, kalau engkau sukses, itu baik, itu bonus daripada Tuhan. Tetapi saya mendorong setiap kita, prestasi yang tertinggi dalam kehidupan kita adalah senantiasa menyenangkan hati Bapa dan menyenangkan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, sadar diri bahwa hidup ini adalah milik Allah. Saudara, mari kita sadari betul bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Yang artinya hanya Allah yang berhak atas hidup kita. Hidup ini bukannya aku lagi, kata Paulus, tapi Kristus di dalamku. Saya mengajak kita biar setiap kita hari ini, kita katakan secara pribadi, hidupku Andi Markus bukannya aku lagi, tapi hidupnya Andi Markus dalamnya Kristus Yesus yang menjadi Tuhan, menjadi penguasa dan pengendali segala hidupnya. Kalau ini menjadi target kita, saudara, saya ingin percaya hidup kita akan semakin diubahkan. Yuk kita angkat pujian ini, ku jadikan hati ini menjadi tempat kediamannya Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Angkat pujian ini dengan sekerap hatimu, katakan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa
Kau pun ada. Saudara, saya rindu berdoa buat saudara. Kalau hari ini engkau sedang bergulat dengan berbagai masalah dalam kehidupan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu, jadikan hatimu rumahnya Tuhan. Mari buka hatimu, izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Hurrala barasyandara la barasyandara la barasyandi. Roh Kudus, kau jamah setiap hati kami. Umat-umatmu, hati yang sedang galau, mungkin hati yang sedang kecewa, hati yang takut dan khawatir dengan situasi keadaan dunia sekarang ini Tuhan. Kau jamah setiap kami. Jadikan Tuhan hati kami tempat kediaman-Mu, di mana Roh-Mu bekerja dan mengambil alih seluruh kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus. Hurrala barasyandara la barasyandara. Saudara, rasakan kedamaian Tuhan. Roh Kudus sedang masuk dalam hidupmu. Dia mau tinggal, dia mau jadi Tuhan, dia mau pegang kendali hidupmu. Serahkan hidupmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, bahkan kekecewaan dan kepahitan hidupmu. Kami katakan lepas dalam nama Yesus. Biarlah hidupmu dipulihkan hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Berkati umat-umatmu. Yang sakit kau sembuhkan. Mujizat sedang terjadi. Dalam nama Yesus. Terima mujizat saudara. Hadirat Tuhan sedang turun dalam hidupmu. Terima mujizat. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh menyiapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Yuk kita angkat pujian ini. Dengan darahmu kau tebus dosa. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus ku berseru. Oh, Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapakku. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni Tuhan. Mari saudara masing-masing minta ampun sama Tuhan. Saudara berdoa masing-masing. Minta ampun sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni setiap kami itu. Ampuni ya Bapa. Sucikan, kuduskan setiap hidup kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Darah Yesus yang sudah mengampuni dan sudah menguduskan setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sekarang kami siap makan dan minum sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kananmu. Tinggi dari kepalamu, ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan di darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur
Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Mari jangan berdiam diri. Angkat suaramu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang terima urapan yang baru. Terima api Pentakosta ketiga. Terima dalam nama Yesus. Terima urapan yang baru. Penuh Roh Kudus. Penuh urapan dalam nama Yesus. Oh, shikarala barasandara la barasande. Haleluya, haleluya. Oh, yarala barasandara. Penuh Roh Kudus. Penuh dengan urapan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dengan urapan yang kami terima Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur. Yang berbeban berat sudah diangkat. Dalam nama Yesus. Segala persoalan umat-umatmu Tuhan kau tolong, kau jamah dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan. Oh, dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak ada lagi yang sakit. Semuanya sehat dan kuat ya Bapa. Tinggal dalam hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah. Sehingga Tuhan berkat-berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Tidak ada yang berkekurangan. Semuanya tercukupi dengan baik. Bahkan berlimpah-limpah. Kau akan berikan bagi setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati pekerjaan. Berkati usaha. Berkati studi anak-anak-Mu. Berkati melimpah-limpah. Apa saja dikerjakannya. Engkau membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Yang sudah diurapi Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Mari kita berdoa buat yang berulang tahun di sepanjang bulan September. Mari angkat tanganmu, sama berdoa bersaudara. Bapa, terima kasih buat bulan September yang sudah kami masuki. Di sepanjang bulan ini anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kau berkati mereka melimpah-limpah. Seturut dengan firman-Mu. Umur panjang ada di tangan kanan-Mu. Di tangan kiri-Mu ada kekayaan, kehormatan. Kau berkati melimpah-limpah sepanjang bulan ini merayakan ulang tahun. Berkat anugerah, kesuksesan dan keberhasilan. Bahkan kesehatan yang sempurna kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan bawa persembahan kita di awal bulan ini ke dalam rumah Tuhan. Persepuluhan, persembahan yang terbaik mari kita bawa. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan bawa persepuluhan, persembahan kami yang terbaik yang Kau titipkan dalam kehidupan kami. Kami akan bawa dengan penuh ucapan syukur Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta kami kepadamu karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Kami akan mengembalikan persepuluhan kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi
sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami. Kalau sekarang kami berdoa ya Tuhan untuk gembala pembina kami, Paniko Nyotara Harjo, dan juga gembala rayon kami, Pani Markus dengan keempat wakilnya. Biarlah hikmat kebijaksanaan yang sempurna selalu berlimpah atas pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Dan juga biarlah apapun yang dikerjakan Kau yang buat berhasil. Kami juga rindu berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Kau yang berkati tanah air udaranya, Kau yang berkati berlimpah-limpah, dan juga kiranya Kau yang berkati pemimpin kami ya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah roh takut akan Kau selalu ada pada pemimpin kami. Kami juga rindu ya Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah firman yang sudah ditanam dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak atas kebaikan dalam hidup kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah online hari ini, kami ingin menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba. Mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin.